siang, salam, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Melanie Kristina Hutagalung dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Umpasa sebagai Kode Budaya, Studi Ekolinguistik tentang kebijakan lokal suku adat Batak Toba. Pada penelitian ini saya lakukan bersama rekan saya, yaitu Bapak Bertopa Simanigoro. Dalam penelitian ini mempelajari tentang umpasa, di mana umpasa merupakan istilah puitis tradisional adat budaya Batak Toba, yang sebagai kode budaya yang menggambarkan nilai dan kearifan lokal di masyarakat Batak Toba. Meskipun desain kualitatif menunjukkan pendekatan etnolinguistik, penelitian ini diperkaya dengan penggunaan AI untuk meningkatkan proses dokumentasi digital dan memperdalam analisis linguistik. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis umpasa sebagai representasi simbolik dari pandangan dunia adat Batak Toba. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu melestarikan dan menghidupkan kembali warisan budaya tak benda. Untuk mengetahui penggunaan umpasa dalam konteks komunikatif yang sebenarnya, wawancara mendalam dilakukan dengan para tetua adat, pemuka masyarakat, dan penutur tradisional yang memahami konteks sosial dan filosofi umpasa. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan selama upacara adat seperti Mangadati dan Matupol. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari arsip budaya dan naskah tradisional. Pada tahap analisis, algoritma pemrosesan bahasa alami juga dikenal sebagai pemrosesan bahasa alami digunakan untuk menemukan pola leksikal, sintaktis, dan semantik dalam korpus umpasa. Selanjutnya, analisis kecerdasan buatan ini diintegrasikan ke dalam model etnoscience yang melibatkan analisis domain, taksonomi, dan komponenial, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan antara makna dan sistem klasifikasi budaya yang mendasarinya. Dan juga hasil penelitian menunjukkan bahwa umpasa berfungsi sebagai mekanisme linguistik yang tidak hanya menyampaikan pesan moral dan nilai sosial, tetapi juga mengkodekan sistem pengetahuan kolektif tentang etika, kecerdasan, dan harmoni sosial di kalangan masyarakat budaya Batak Toba. Terbukti bahwa kombinasi analisis etnolinguistik dan kekerabatan, umpasa Batak Toba banyak digunakan dalam berbagai acara adat, seperti acara lamaran, pemberian makanan adat, pembicaraan sinamot atau mahar, pemberkatan pengantin, acara duka cita, hingga ungkapan terima kasih antar sesama. Umpasa tidak hanya menjadi bagian dari estetika bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai kode budaya yang mengandung nilai moral, etika, struktur sosial masyarakat Batak Toba. Penelitian ini mengkaji umpasa sebagai sistem pengetahuan budaya yang memadukan teori etnoscience pathway, etnolinguistik, dan simbolisme budaya GERDS, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi NLP untuk memperkaya analisis linguistik. Sebagai rumusan masalah yang pertama, bagaimana struktur makna umpasa Batak Toba berdasarkan analisis domain, taksonomi, dan komponenial. Yang kedua, bagaimana umpasa berfungsi sebagai representasi nilai, etika, pandangan hidup, dan relasi sosial. Seperti yang kita lihat, etnoscience menurut Spradley. Etnoscience sebagai pendekatan untuk memahami sistem pengetahuan budaya dalam masyarakat. Metode analisis Spradley ada 3. Yang pertama, analisis domain mengidentifikasikan kategori makna dalam data. Yang kedua, taksonomi menguraikan struktur internal dalam satu domain. Ketiga, analisis komponenial, yaitu mengidentifikasikan perbedaan ciri makna antara elemen budaya. Sebagai metodologi penelitian, yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif dengan desain etnolinguistik. Seperti yang kita lihat, ada data 20 umpasa Batak Toba yang digunakan
dan dikumpulkan berdasarkan studi literatur dan pengumpulan teks Umpasa menggunakan 3 tahap analisis Bradley, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponenial. Dalam pembahasan kali ini tersedia pemaparan serta analisis terhadap 20 Umpasa Batak Toba yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Umpasa yang dikumpulkan berasal dari konteks sosial budaya Batak Toba seperti prosesi lamaran, penyerahan makanan adat, pembicaraan sinamat atau mahar, pemberkatan pengantin, suasana duka cita, dan ungkapan syukur atau terima kasih. Sebagai contoh yang pertama, umpama dalam rangka melamar. Bulu nama toras dengan mai bayani hite. Akana poso noang matoras dengan mai mardongan saripe. Yang mempunyai makna budaya sebagai kedewasaan sosial diukur dari kesiapan menikah, proses lamaran menekankan saling pengertian antar kedua pihak, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan maksud secara halus atau simbolik. Kedua, umpama bahasa Batak Toba dalam penyerahan makanan adat. Seperti contoh, bagot marhalto di agatan nirobean. Horas mahamu nama ngaton tugat dana atong dihami nama ngalean. Seperti yang kita lihat, makna dalam umpama ini merupakan makanan adat yang sebagai simbol berkat, kesehatan, dan kesejahteraan, kerendahan hati saat memberi dan menerima, dan rasa syukur atas rezeki yang ada. Umpama Batak Toba dalam pembicaraan sinamon. Aporik marlitik, onggang marbabang. Gabe dohamu parsinoma nautik, laus gabe na donang parsinamo na godang. Seperti yang kita tahu, makna dalam umpama ini adalah sinamot yang dipahami sebagai kesepakatan yang membawa kedamaian. Perbedaan kemampuan ekonomi tidak menjadi ukuran, serta musyawarah dan mufakat menjadi utama dalam pembicaraan sinamot ini. Yang keempat, untuk pengantin natar pasu-pasu atau pemberkatan. Seperti contoh, binsar matani nyari, poltak matani bulan. Tubuan bor mahamuna malamat cari, tubuan anak naga beraja panukunan. Sebagai makna dalam umpama ini yaitu seseorang yang berharap doa untuk keturunan yang baik dan berwibawa, harapan memperoleh kemakmuran dan keberuntungan, serta rumah tangga yang harmonis ditentukan oleh kerjasama dan saling mengerti antara kedua belah pihak. Yang kelima, umpama dalam suasana duka cita. Contohnya, bagot mandungdung tu pilo-pilo rumajar. Salpuma atong sian hamu nalungun, caroma na jagar. Makna dalam umpama ini, duka yang dijalani dengan ketabahan dan penghiburan, serta doa menjadi kekuatan dalam menghadapi kesedihan. Dan kematian orang tua selalu membawa pilu yang mendalam bagi yang ditinggalkannya. Umpama yang keenam adalah memberi ucapan terima kasih atau mangapu. Sahat-sahat ni solo, sahat matu botean. Leleng maatong hitamangolo, sahat matu parhorasan, sahat tu panggabean. Makna dalam umpama ini merupakan ucapan syukur atas kesehatan, panjang umur, dan keturunan, atau dorongan untuk selalu mengutamakan yang terbaik, serta berkat yang dianggap sebagai hasil dan relasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Umpasa Batak Toba adalah bentuk komunikasi simbolik yang mencerminkan nilai moral, nilai etika sosial, dan pandangan hidup masyarakat. 6 konteks acara adat, yaitu adat lamaran, acara penyerahan makanan, acara sinamot, pemberkatan, duka cita, dan terima kasih, itu memiliki struktur makna yang teratur. Nilai seperti kedewasaan, kesepakatan, nilai syukur, dan nilai ketabahan tampak jelas melalui analisis taksonomi. Sementara analisis komponenial menegaskan peran simbol sebagai pembangun makna. Dukungan NLP membantu dokumentasi dan analisis bahasa. Secara keseluruhan, Umpasa berfungsi sebagai media pewarisan nilai budaya yang tetap relevan hingga kini. Sebagai saran dalam penelitian ini, disarankan agar pelestarian Umpasa budaya Batak Toba dilakukan melalui dokumentasi digital yang berkelanjutan dengan kerjasama
pemerintah, lembaga adat, dan institusi pendidikan. Pengembangan platform berbasis kecerdasan buatan perlu dipertimbangkan untuk mempermudah klasifikasi dan analisis tentang umpasa. Umpasa juga sebaiknya diintegrasikan dalam pendidikan budaya lokal agar generasi muda memahami nilai dan makna simbolis dari umpasa. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian ke jenis umpasa dari wilayah Batak Toba lainnya. Selain itu, para tetua adat perlu terus diperkuat untuk menjaga keaslian dan otoritas pengetahuan tradisional, terutama tentang umpasa. Demikian paparan dari penelitian saya. Hasil penelitian ini ada karena data yang telah terkumpul dan kutipan-kutipan jurnal yang telah dikutip oleh yang saya cantumkan ini. Dengan begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara webinar, kepada Universitas Katolik Santo Thomas, kepada Universitas Sugija Pradata, dan kepada para dosen yang telah membimbing saya. Terima kasih.